Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 14. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Huayang dan Yang Mosan dihadang oleh beberapa kelompok orang di tengah hutan. Namun, ketika Yang Mosan menunjukkan plakatnya, tiba-tiba orang-orang tersebut terkejut dan langsung memberikan hormat sambil menyebut Yang Mosan sebagai tuan muda pertama yang telah kembali. Mereka segera memberikan jalan sambil menyebut nama Yang Mosan sebagai tuan muda pertama bernama Oh Song Sang-ho, di mana Huayang yang menyaksikan kejadian ini dibuat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Huayang lalu sedikit meninggikan suaranya dan menyuruh Yang Mosan untuk menjelaskan situasi ini padanya, namun Yang Mosan malas untuk menjelaskannya dan meminta Huayang agar ikut saja dengannya dan tak usah banyak tanya. Yang Mosan seketika menatap tajam ke arah orang-orang tersebut dan menegaskan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa mereka semua karena mereka semua tidak akan bisa menangani Huayang. Mendengarnya mereka semua merasa kesal namun tak bisa melakukan apapun, mereka merasa tidak terima dibandingkan dengan seorang bocah yang terlihat kumuh. Di kedalaman hutan tersebut terdapat kediaman yang sangat mewah, orang-orang bahkan tak menyangka ada tempat seindah ini di tengah hutan. Huayang yang melihatnya benar-benar merasa terpukau, ia tak bisa menutup mulutnya memandangi kediaman yang sangat indah di hadapannya, ia mengatakan jadi ternyata inilah kediaman Oh Song yang terkemuka itu. Dikatakan, keluarga Oh Song Sang-ho memiliki 5 pilar pedang, dan kelima pedang ini semuanya didirikan dengan investasi keluarga Oh Song Sang-ho, dan Oh Song Sang-ho merupakan salah satu kelompok teratas di dunia yang mengelola dan menjalankan mereka. Bersamaan dengan perdagangan, mereka juga menjalankan sebuah kelompok tentara bayaran untuk melindungi mereka. Kelompok tentara bayaran ini disebut dengan nama Black Earth Escort Agency. Sebagian besar tentara bayaran yang menjaga para pedagang sangatlah terlatih dalam pertarungan kombat. Di dalam kediaman, saat mengetahui kedatangan Yang Mosan, seorang wanita langsung berlari dengan terburu-buru menghampiri Yang Mosan. Diketahui kalau wanita itu bernama Jin Yeryong, ia meneteskan air mata sambil mengatakan akhirnya Yang Mosan telah kembali. Ia langsung memeluk Yang Mosan dengan erat sambil menangis bahagia mengatakan akhirnya putranya telah pulang. Ternyata wanita itu adalah ibu Yang Mosang. Ibunya dengan cepat memeriksa tubuh Yang Mosan dan menanyakan dengan penuh rasa khawatir apakah Yang Mosan baik-baik saja. Huayang yang melihat kejadian tersebut benar-benar tak habis pikir dan merasa canggung dengan situasi ini. Tanpa memperdulikan Huayang sama sekali, mereka berdua asik sendiri mengobrol. Yang Mosan menanyakan bagaimana kabar ibunya selama ini, ibunya menjawabnya sambil menghela nafas mengatakan bahwa mana mungkin dia bisa baik-baik saja tanpa Yang Mosan. Ibunya mengungkapkan bahwa tak sehari pun ia merasa bahagia setelah kepergian Yang Mosan. Yang Mosan sedikit menurunkan suaranya dan meminta ibunya agar tak perlu mengkhawatirkannya di luar sana, karena sekte pengemis jauh lebih nyaman daripada di sini. Mendengar pengakuan Yang Mosan, ibunya tertunduk mengatakan bahwa ia senang mendengar kalau Yang Mosan baik-baik saja di luar sana, tapi ini sedikit membuatnya sedikit sedih karena Yang Mosan merasa lebih nyaman di luar sana daripada di rumah sendiri. Ibunya kemudian tersenyum sambil mengatakan bahwa lebih baik mereka melupakan semua ini karena lagi pula Yang Mosan telah kembali. Ibunya pun meminta Yang Mosan untuk menyapa ayahnya lebih dulu, lalu mereka bisa berbincang lagi setelah itu. Orang ini adalah pemimpin keluarga Oh Song Sang-ho bernama Hong Won Pyong sekaligus ayah dari Yang Mosan. Melihat kedatangan Yang Mosan ia terlihat tak senang sama sekali, ia hanya memasang wajah datar memandangi Yang Mosan. Ibunya begitu antusias memberitahu Hong untuk menyambut putra mereka yang telah kembali. Huayang yang melihat penampilan Hong bertanya-tanya apakah dia benar adalah ayahnya Yang Mosan, tapi kenapa mereka tidak mirip sama sekali. Hal pertama yang dikatakan Hong ketika melihat Yang Mosan bukanlah hal yang baik, ia secara terus terang mengatakan beraninya Yang Mosan kembali dan menginjakan kakinya di sini lagi, padahal Yang Mosan hanyalah anak yang mengkhianati keluarganya. Sontak ibunya berteriak dengan kesal memarahi Hong, ia mengatakan teganya Hong mengatakan hal seperti itu terhadap anak yang baru pulang setelah sekian lama. Yang Mosan seketika sedikit meninggikan suaranya dan meminta ibunya untuk tenang lebih dulu. Yang Mosan menegaskan kepada ayahnya bahwa mereka dari dulu memang tidak saling berbicara jadi ia akan langsung ke intinya saja.
Yang Mosan tiba-tiba langsung mengatakan dengan sedikit lantang bahwa ia sangat butuh uang jadi berikan padanya, di mana Huayang yang mendengarnya benar-benar dibuat terkejut dan mengumpat mengatakan apa yang bajingan gila ini katakan. Dengan wajah konyolnya Huayang bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan orang gila ini, mengapa dia meminta uang di situasi seperti ini. Sontak ayahnya tertawa sejadi-jadinya sambil mengatakan bahwa sudah sepantasnya Yang Mosan bersama dengan orang-orang dari sekte pengemis, karena sifat mengemis Yang Mosan itu langsung muncul. Raut wajahnya seketika berubah, ia menegaskan jika Yang Mosan ingin mengemis di sini, maka dia sudah salah tempat, karena Yang Mosan tidak akan mendapatkan seperser pun darinya. Yang Mosan yang tidak menyerah mengungkapkan bahwa ia juga adalah anggota dari keluarga ini, jadi seharusnya ia memiliki jatahnya sendiri. Ibunya juga meninggikan suaranya dan meminta Hong agar lebih sedikit baik kepada putra mereka, namun seketika dengan lantang Hong menyuruhnya untuk diam dan jangan ikut campur. Hong menegaskan bahwa Yang Mosan telah meninggalkan keluarga ini dan sekarang malah datang mengemis dan bahkan mengaku sebagai anak. Hong menegaskan saat Yang Mosan memutuskan membuang keluarga ini, maka keluarga ini pun akan membuang Yang Mosan. Hong kemudian berjalan pergi sambil menyuruh Yang Mosan kembali ke tempatnya ke sekte pengemis karena tak ada yang perlu mereka bicarakan lagi. Yang Mosan mengepalkan tinjunya dengan perasaan kesal menanyakan apakah dulu dia yang meninggalkan keluarga ini, atau ayahnya yang mengusirnya pergi. Yang Mosan seketika berjalan pergi sambil mengatakan bahwa ia telah mengatakan apa yang ingin ia katakan jadi ia akan segera kembali. Yang Mosan seketika tiba-tiba berhenti dan mengatakan bahwa mata ayahnya masih sama seperti dulu, penuh dengan ketamakan. Hong yang mendengarnya begitu terkejut dengan kata yang baru saja dilontarkan Yang Mosan, ia lantas menanyakan apa maksud Yang Mosan menyebutnya sebagai tamak. Yang Mosan kemudian kembali berjalan pergi sambil mengatakan bahwa orang sehebat ayahnya pasti bisa memikirkannya dengan baik-baik apa yang baru saja ia katakan. Seketika Hong langsung menahan Yang Mosan dan menanyakan alasan Yang Mosan membutuhkan uang. Yang Mosan menoleh dan mengatakan bahwa ia sudah malas untuk menjelaskannya jadi sebaiknya mereka tak perlu berurusan lagi. Hong kemudian kembali menanyakan tentang pria yang dibawa Yang Mosan yang tampaknya seorang pengemis. Yang Mosan meminta ayahnya agar tak perlu memperdulikan orang ini karena orang ini hanyalah pedangnya, di mana Huayang yang mendengar ocehan Yang Mosan merasa kesal dan mengumpat menyebut Yang Mosan dasar bajingan sialan. Mendengarnya Hong mengatakan bahwa sudah sewajarnya Yang Mosan memang harus memiliki seseorang yang ikut bersamanya, karena Yang Mosan bisa mati kapan saja dengan kondisinya ini, jadi ia membutuhkan seseorang untuk mengurus jasadnya. Ibunya yang mendengarnya merasa tidak terima dengan ucapan Hong dan berteriak memarahinya, sementara Yang Mosan hanya tertunduk dan tak mengatakan apapun, di mana Huayang memandanginya dengan sorot mata yang mulai kesal. Hong kemudian mengatakan kepada Huayang jika Yang Mosan memilihnya secara langsung maka Huayang pastilah bukan orang biasa. Hong mengungkapkan bahwa sudah lama ia tidak mengerahkan kekuatannya jadi ia sangat membutuhkan sebuah hiburan yang menarik. Huayang yang mendengarnya dengan ekspresi datar mengatakan bahwa ia bisa menunjukkannya jika Hong mau. Hong mengatakan bahwa ia bisa bersimpati sedikit kepada pengemis rendahan jadi ia akan sedikit menahan kekuatannya, di mana Huayang yang mendengarnya merasa kesal dan mengumpat mengatakan dengan suara pelan kalau sepertinya orang ini semakin menjadi. Mendengar perkataan ayahnya yang meremehkan Huayang sontak Yang Mosan menghentakkan kakinya dan menegaskan bahwa Huayang bukanlah orang murahan, namun ayahnya membantahnya dengan mengatakan kalau di matanya dia memang tampak rendahan. Yang Mosan seketika tersenyum dan mengatakan bahwa tentara bayaran dari Black Earth yang ayahnya sangat banggakan itu, dapat dengan mudahnya dihabisi oleh Huayang yang ayahnya anggap rendahan. Hong yang mendengarnya tertawa dan mengatakan bahwa selain jago mengemis ternyata sekarang Yang Mosan juga hebat dalam membual. Ia seketika tertawa sejadi-jadinya menanyakan kepada Yang Mosan bagaimana cara bocah pengemis ini bisa menghancurkan tentara bayaran elitnya. Ia sedikit meledek dengan mengatakan bahwa Yang Mosan sungguh beruntung menemukan bocah kuat yang sangat patuh. Huayang yang mendengar ocehan mereka mulai merasa kesal kepada mereka berdua. Ia bergumam mengatakan bahwa sepertinya ia dijadikan subjek pertengkaran ayah dan anak. Hong kemudian meminta Yang Mosan untuk beristirahat saja terlebih dahulu dan mereka akan melanjutkannya besok hari. Tanpa mengatakan apapun Yang Mosan langsung pergi meminta Huayang untuk mengikutinya. Hong kemudian menyuruh pengawalnya untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya, di mana dengan sangat cepat pengawal tersebut langsung muncul di belakang Hong. Orang ini adalah pemimpin tentara bayaran Black Earth bernama Wang Yopong yang sekarang khusus mengawal Hong di belakangnya.
Hong dengan tatapan tajam mengatakan kepada Yopong bahwa tidak seharusnya bocah pengemis itu mendampingi Yang Mo San, oleh sebab itu anak itu harus mati. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kita kali ini. Perjalanan protagonis ini tidak hanya tentang mengejar kekuatan, tetapi juga menjaga warisan dan membalas budi kepada sang guru. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gurunya, ia meninggalkan kenyamanan sekte yang hancur demi membangun kembali sekte pengemis menjadi kekuatan yang disegani. Namun, dunia murim adalah tempat penuh intrik, di mana kepercayaan mudah dihancurkan dan ambisi selalu diuji. Akankah ia berhasil menuntaskan misinya, atau akankah dunia ini meruntuhkan mimpi-mimpinya? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Nantikan babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang menanti di cerita selanjutnya.